Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Khotibul Umam. Kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang, kubus, dan balok. Mari sama-sama kita belajar bangun ruang, kubus, dan balok. Ayo kita perhatikan ya. Yang pertama, Bapak akan membahas tentang kubus. Jika kamu lihat pada gambar bangun ruang di sebelah sini, ini adalah gambar kubus. Kubus berdasarkan bangun datar persegi. Jika kamu lihat ini di depan adalah persegi. Depan, kanan, kiri, atas, bawah, belakang adalah persegi. Kubus memiliki 12 rusuk. Mana rusuk? Ini dia rusuk. Ya. Rusuk adalah garis yang menyatukan sisi-sisi dari kubus atau dari bangun ruang. Nah, kubusnya ada 12. Mari kita hitung sama-sama. Ya, ini sisi yang pertama, sisi yang kedua, 3, 4. Lalu sisi yang ke bawah, lihat. Maaf, rusuk yang ke bawah. Rusuk tadi 4, ini 5, 6, rusuk ke 7, rusuk ke 8. Baru 8. Ini kan 12. Setelah 8, rusuk 9, 10, 11, dan 12. Nah, sudah terbukti bahwa kubus memiliki 12 rusuk. Lalu, kubus memiliki 8 titik sudut. Di mana sudut-sudutnya? Kita lihat. Ini titik sudut, pertemuan sudut. Titik sudut pertama, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Berarti kubus punya 8 titik sudut. Lalu kubus mempunyai 6 sisi. Sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, dan juga sisi bawah. Nah, bisa disimak baik-baik. Itu adalah sisinya ya, ada 6. 6 persegi. Mari kita lanjut untuk mengetahui rumus-rumus kubus. Yang pertama adalah mencari volume kubus, yakni isi kubus. Yang kedua, mencari luas permukaan kubus, lalu mencari rusuk kubus jika volume sudah diketahui. Mari kita ke pembahasan yang pertama, yakni volume kubus. Rumus volume kubus adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk, atau rusuk pangkat 3. Mari kita praktekkan. Jika pada suatu kubus mempunyai panjang rusuk 12, maka bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, rumusnya adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Maka 12 ditaruh. 12 sebagai rusuk ditaruh 12 dikali 12 dikali 12. Kalau kamu kalikan, pertama 12 kali 12 berapa? Yakni 144. Lalu 144 kamu kalikan lagi ke 12 yang belum dikalikan tadi. Maka hasilnya adalah 1728. Maka volume kubus dengan rusuk 12 adalah 1728. Lalu kita beralih atau berlanjut ke rumus yang kedua. Yakni adalah rumus luas permukaan kubus. Bisa dilihat, rumus luas permukaan kubus adalah sini 6 dikali R kali R, atau 6 kali rusuk pangkat 2, atau bisa juga 6 dikali S dikali S. Ya, boleh 6 kali R kali R, atau boleh 6 kali S kali S. Kenapa 6 kali S kali S? Dikarenakan sisinya ada 6, depan, belakang, kanan, kiri,
atas bawah. Jadi, kalau mencari luas persegi, kalau kamu masih ingat, adalah sisi dikali sisi. Maka sisi dikali sisinya dikali 6. Itu asal mula rumusnya. Ya. Mari kita bahas salah satu contoh soal di bawah ini atau di sini. Yakni luas permukaan kubus, ya. Yang tadi rumusnya 6 dikali sisi atau kali R kali R. 6, kalau di sini R-nya adalah 8. 8 itu bisa R atau S ya, sisi sama saja. 6 berarti dikali 8 dikali 8. Setelah kamu tulis 6 kali 8 kali 8. Kamu hitung 6 kali 8 berapa? Ya, 6 kali 8 adalah 48. 48, karena ini baru 6 dikali 8, ada satu lagi nih yang belum dikalikan. Jangan lupa ya, 48 dikali 8. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 384. Nah, ini adalah luas permukaan kubus. Jadi jika mau mencari luas permukaan kubus, caranya adalah rumusnya yakni dengan 6 dikali sisi atau bisa juga 6 dikali R dikali R. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni adalah rumus rusuk kubus jika volume sudah diketahui. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah jika volume dari suatu bangun kubus itu sudah diketahui, bagaimana cara kita mencari panjang sisi kubus atau panjang rusuk dari suatu kubus? Jadi maksudnya adalah seperti itu. Rumusnya seperti apa? Yakni kita mencari akar pangkat 3 dari volume kubus. Jadi rumusnya adalah akar pangkat 3 dari volume. Mari kita coba dalam contoh soal di bawah ini. Volume kubusnya adalah 32.768. Bagaimana cara mencari rusuk kubus jika volume sudah diketahui? Yakni kita cari akar pangkat 3 dari 32.768. Nah, baik. Untuk mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan, kita perlu lihat ke sebelah sini. Jadi akar pangkat 3 dari 1 sampai 10 itu yang perlu kita lihat. Ya, akar pangkat 3 dari 1 pangkat 3 maksudnya. 1 pangkat 3 dari 1 adalah 8, 2 pangkat 3 dari 2 pangkat 3 adalah 8, 3 pangkat 3 adalah 27, 4 pangkat 3 adalah 64, dan seterusnya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Kita tulis akar pangkat 3 dari 32.768 adalah, kita tulis nih. Lalu, kita pisahkan, hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Lalu kamu potong atau kamu pisahkan, tandain. Tak, 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 tak. Nah, jadi 32 dipisah. Lalu ada tanda nih di jeda, ya, terpisah tuh. Untuk mencari yang belakang, angka yang paling belakang ini, lihat. Angka berapa yang ada di sini? 8. Lalu kita lihat angka 8 ada di mana nih? Hasil dari pangkat 3 berapa? Oh, di sini. Berarti ini kan 8 di sini. Berarti dia hasil dari 2 pangkat 3.
Maka yang kita ambil yang depan ini 2 pangkat 3 atau 2-nya. Taruh di sini. Lalu di depannya kita lihat setelah kita pisahkan tadi 1, 2, 3, kita pisahkan yang depan 32. Kita lihat mana yang dekat dengan 32 tapi tidak lebih besar atau harus lebih kecil dari 32. Harus lebih kecil dari 32, ya 1 lebih kecil, 8 lebih kecil, 27 lebih kecil, 64 lebih besar. Artinya kalau lebih kecil tapi yang paling dekat adalah 27. Nah, 27 ini hasil dari berapa pangkat 3? Ya, ini hasil dari 3 pangkat 3. Nah, berarti ini yang kita ambil, bukan 27-nya, tapi yang di depannya. 3 kita ambil, 32 hasilnya. Jadi jika volume kubus adalah 32.768, maka rusuk dari kubus tersebut adalah 32. Itu cara menghitungnya ya. Mari kita lanjutkan ke rumus-rumus balok. Jika kamu perhatikan, rumus-rumus balok kita bagi beberapa warna ya. Yang pertama adalah volume balok. Yang kedua adalah luas permukaan balok. Yang ketiga adalah mencari panjang balok jika volume sudah diketahui. Yang keempat adalah mencari panjang balok jika luas permukaan sudah diketahui. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rumus volume balok. Rumus mencari volume balok, seperti yang kita ketahui, dalam balok ada panjang, ada lebar, ada tinggi ya. Berarti rumus mencari volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Mari kita praktekkan. Volume balok. Ya, 12 dikali 4. Kita coba pelan-pelan. 4 kali 2. 4 kali 1. Hasilnya adalah 48. Lalu itu kan baru 2 nih. Baru 12 dan 4. Lalu kita kalikan lagi 48 dikali 8. Mari coba kita hitung. 8 kali 8 adalah 64. Simpen di atas. 8 kali 4 adalah 32. Jangan lupa ada simpenan 6. Jadi ditambah 6. 32 tambah 6 adalah 338. Jadi hasil dari 12 kali 4 dikali 8 adalah 384. Maka volume dari balok dengan panjang 12, lebar 4, tinggi 8 adalah 384. Mari kita lanjut dengan rumus balok yang selanjutnya, yakni rumus luas permukaan balok. Rumusnya adalah 2, coba diperhatikan di bawah sini. Rumus permukaan balok adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jangan lupa, jika ada tanda kurung seperti ini, artinya yang dihitung terlebih dahulu adalah yang ada di dalam buka kurung dan tutup kurung. Nah, ini rumusnya. Jika panjang dari
balok adalah 10, lebarnya 6, tingginya 8, maka kita taruh angkanya. P-nya 10, L-nya 6, P-nya 10, T-nya 8. L-nya 6, T-nya 8. Coba hitung sama-sama. 2 karena di luar, kita taruh turun-turunin saja. Lalu P kali R terlebih dahulu. 10 dikali 6, yakni 60. 10 dikali 8 adalah 80. Lalu 6 dikali 8 adalah 48. Lalu apalagi? Kita harus melakukan ini dulu. Ingat, yang ada di dalam kurungan. Itu dulu yang dilakukan. 60 tambah 80 tambah 48. Hasilnya adalah 188. Setelah ini apa? Kita kalikan 2 yang dari tadi ada. 2 dikali 188. Hasilnya adalah 376. Jadi, luas permukaan balok dengan panjang 10, lebar 6, tingginya 8 adalah 378. Caranya jangan lupa. 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Mari sama-sama kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang rumus mencari panjang balok jika volume sudah diketahui. Jadi volumenya sudah ada nih. Kita pengen tahu salah satu dari sisi si balok berapa ya. Dan ini tidak hanya untuk panjang rumusnya. Bisa juga lebarnya yang nggak ada, bisa juga tingginya yang nggak ada. Artinya, kalau lebarnya yang nggak ada, berarti sini mencari L. Berarti kalau lebar yang nggak ada, volume dibagi P kali T. Kita sesuaikan saja dengan kondisi soalnya. Oke, mari kita bahas soalnya. Dilihat, volumenya adalah 1000. Lebarnya adalah 5. Tingginya adalah 10. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Yakni kita mencari panjang sama dengan volume dibagi lebar, dibagi lebar dikali tinggi. Ingat, yang di dalam kurung yang dikerjakan terlebih dahulu. 1000 dibagi L-nya 5 dikali 10. 5 kali 10 adalah 50. Lalu 1000 turun. 1000 dibagi 50 adalah 20. Maka rumus mencari panjang balok jika volume sudah diketahui adalah volume dibagi lebar kali tinggi, hasilnya adalah 20. Jadi begini caranya, cukup mudah bukan? Hanya tinggal mengalihkan saja, lalu volume dibagi dengan hasil dari lebar dikali tinggi, atau tergantung sisi yang mana yang tidak ada. Mari kita lanjutkan ke pembahasan terakhir atau yang selanjutnya, yakni adalah rumus panjang balok jika luas permukaan tidak diketahui. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya adalah, berarti kan ini, mohon maaf, ini bukan tidak diketahui nih. Maaf, harus dicoret. Maksudnya sudah diketahui. Rumus panjang balok jika luas permukaan sudah diketahui. Nah, yang ini yang benar.
Oke, selanjutnya. Nah, rumusnya adalah luas permukaan dibagi 2 dikurang lebar dikali panjang. Lalu dibagi lebar ditambah tinggi. Mari kita bahas soalnya. Ingat rumusnya tadi adalah luas permukaan dibagi 2 dikurang lebar dikali tinggi dibagi lebar ditambah tinggi. Jika kita lihat di soal ini, luas permukaannya adalah 2200 dibagi 2. Berarti luas permukaannya 2200, lalu sesuai rumus dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1100. Lalu dikurang 10 dikali 20. 10 dikali 20 adalah 200. Lalu dibagi 10 ditambah 30. 10 tambah 20 ya 30. Lalu yang pertama dikerjakan adalah ini dulu. 1100 dikurang 200. Ya adalah hasilnya 900. Lalu turun 30. 900 dibagi 30 adalah 30. Maka panjang dari balok ini dengan luas permukaan yang sudah diketahui adalah 30. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Ini bukan 2000 tapi 2200. Mohon maaf, banyak tiponya. Dilanjutkan. Berarti hasil dari perhitungan tadi adalah 30. Cukup sekian teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Bapak. Semua kekurangan berasal dari Bapak. Yang baiknya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.